tidak boleh kontak langsung secara langsung. Maka pada era COVID-19 ini, pengambilan keputusan baik di perusahaan kecil maupun perusahaan besar dia dilakukan secara digital, atau bisa dikatakan mereka bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Zoom or Google Meet. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada pihak manajemen. Sekarang ini karyawan golongan rendah bertanggung jawab atas beberapa keputusan ini. Karena sistem informasi membuat informasi menjadi tersedia untuk golongan yang lebih rendah dalam bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis keputusan. Keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan penilaian, evaluasi, dan pengertian untuk memecahkan masalah. Yang kedua, keputusan terstruktur. Sebaliknya, sifatnya berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Banyak keputusan memiliki elemen-elemen dari kedua jenis keputusan ini. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur, yaitu yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Yang keempat, proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Peran pengambilan keputusan, decisional role. Mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi. Selanjutnya, dalam peran manajerial, di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan investasi dan teknologi. Informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Selanjutnya, sistem untuk mengambil keputusan. Sistem informasi manajemen secara khusus menghasilkan laporan yang sifatnya tetap dan rutin berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi, transaksional processing sistem perusahaan. Kadang-kadang laporan sistem informasi manajemen adalah laporan perkecualian, hanya menyoroti kondisi khusus dan luar biasa, seperti ketika kuota penjualan untuk suatu wilayah tertentu jatuh di bawah tingkat yang diperkirakan, atau karyawan telah melebihi batas pengeluaran tunjangan seperti perawatan gigi. Saya rasa itu saja. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan atau DDS yang mendukung analisis pengambilan keputusan yang bersifat semi struktur ataupun tidak berstruktur, serta yang menunjukkan beberapa jenis model untuk pengambilan keputusan yang berbasis data, serta di sini sistem pendukung eksekutif yang membantu manajer dalam mengambilkan keputusan yang tidak berstruktur ataupun semi struktur yang berfokus dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer, serta sistem pendukung keputusan seperti GDDS, sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang diberikan oleh kelompok tersebut. Sekian dan terima kasih. Dan di sini dalam teori pengambilan keputusan ini, dalam sistem informasi manajemen terdapat sebuah proses di mana terdapat di dalamnya itu ada intelijen bisnis di dalam perusahaan. Menurut PPT kami telah dijelaskan tentang struktur intelijen perusahaan, yang dimana sistem tersebut mengembangkan ekspektasi atau tujuan strategi untuk dicapai.
bisa dalam bentuk penyempurnaan proses manajemen atau manajemen proses atau proses pelayanan atau service delivery proses. Maksud dari proses manajemen ini sendiri yaitu dimana kita tuh harus mengatur, karena di sebuah perusahaan itu kan bukan hanya CEO dan karyawan, pasti ada lini tengahnya yaitu manajer, dimana CEO itu tidak wajib untuk memberitahukan seorang karyawan tentang oh ini pekerjaannya, enggak. Si CEO ini pasti membutuhkan seorang bantuan dari seorang manajer, dimana si CEO ini seharusnya pada era COVID-19 ini mereka harus mengambil sebuah langkah di mana mereka harus menyempurnakan sistem manajemen di perusahaan mereka, yang dimana hal tersebut harus dilakukan dikarenakan pada era saat ini tidak mudah untuk dilakukannya sebuah pertemuan antara banyak orang. Dan yang kedua adalah proses pelayanan. Proses pelayanan ini misalnya terdapat dalam produk atau bisa juga dalam jasa. Produk itu terdapat barang dan jasa. Proses pelayanan ini seharusnya pada era COVID-19 ini lebih dinaikkan. Because sekarang semua lapisan masyarakat membutuhkan proses pelayanan atau servis, bukan barang yang maksudnya oh ini barangnya bermutu, jasanya bermutu, bukan. Hanyalah mereka ini menilai dari servis atau pelayanannya. Dan ada juga constituencies intelligent business. Dalam konstituen yang berbeda yang membentuk bisnis modern sebelumnya, proses manajemen itu bisa dikatakan nggak cuma di tengah-tengah doang. Manajemen itu pasti ada tingkatan-tingkatan yang mulai dari low, medium, and high, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada 6 elemen lingkungan intelligent business. Yang pertama itu diambil dari data dari lingkungan bisnis. Data dari lingkungan bisnis itu bisa dari bagaimana sih cara si manajer itu mengarahkan karyawannya dalam hal ya bisa dikatakan pekerjaan atau non pekerjaan. Dan yang kedua itu infrastruktur intelligent business. Yang mendasari bisnis intelijen adalah sistem database yang kuat yang menangkap data relevan untuk gabungan dan integrasi dalam sebuah data warehouse atau data mart. Dan yang ketiga itu ada business analysis toolset atau satu set perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data seperti bisa dikatakan komputer yang dimana di dalamnya itu terdapat website atau aplikasi yang memang diperuntukkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Mungkin hanya 3 saja yang bisa saya jelaskan, yang lainnya kurang lebih bisa dibaca di PPT. Sekian, terima kasih dari saya dan dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.